Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayo ikhwah, saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini di cuaca yang sangat dingin di tempat kita, Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di masjid ini dalam rangka menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan kewajiban atas setiap muslim, baik itu dia seorang lelaki ataupun seorang perempuan, tua, muda, semuanya memiliki kewajiban yang sama untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagai seorang mukmin, tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi adalah semata-mata untuk beribadah mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tidak lupa kita senantiasa bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam beserta kepada para sahabatnya, para tabi'in, atba'u tabi'in, dan kita selaku umatnya yang senantiasa berusaha untuk senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan kita mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Ayolah ikhwah, pada kesempatan malam ini ana akan mengingatkan tentang suatu hal yang sekarang kita berada di penghujung tahun, yang kita ada di bulan Desember, yang biasanya kita semuanya mengetahui bahwasanya bulan Desember itu identik dengan apa? Natal dan Tahun Baru. Naam. Kenapa ana ingin membahas ini? Karena ini merupakan perkara yang sangat penting, yang walaupun kita setiap tahun selalu mendengarkan nasihat ini, maka kita wajib untuk saling menasihati kembali. Karena kenapa? Karena sesungguhnya hati kita itu lemah, bisa berbolak-balik. Mungkin sekarang dia dekat kepada Allah, bisa jadi besok dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib atas kita untuk saling mengingatkan. Apalagi perayaan tahun baru ini banyak diikuti oleh saudara-saudara kita yang muslim. Sangat banyak jumlahnya, bukan lagi ratusan, bukan lagi puluhan, akan tetapi puluhan ribu, mungkin jutaan kaum muslimin yang melakukannya. Baik itu banyak di antara mereka yang belum mengetahui tentang hukum merayakan perayaan orang-orang kafir, termasuk di antaranya pergantian tahun. Mungkin ada juga di antara mereka yang sudah tahu, akan tetapi karena itu sudah menjadi budaya, karena itu mereka tinggal di lingkungannya, yang lingkungan itu tersebut tidak mungkin tidak melaksanakan perayaan tersebut, maka banyak sebab. Maka kita wajib mengetahui kerusakan-kerusakan ataupun hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam pada saat perayaan tahun baru ini. Yang pertama, kerusakan yang biasa terjadi di perayaan tahun baru adalah, yang pertama dan ini yang paling penting adalah tasyabbuh, ataupun mengikuti gaya-gayanya ataupun penampilannya orang-orang kafir. Ini senantiasa dinasihati, diberikan nasihat oleh para ulama kita agar kita tidak senantiasa mengikuti baik cara berpakaian ataupun lainnya, yang itu semua merupakan kebiasaan dari orang-orang kufar.
yang dimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasyabba biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang mengikuti sebuah kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Hadis ini tegas menyatakan kepada kita bahwasanya apabila kita mengikuti kebiasaan orang-orang kafir, baik itu dari segi pakaian, penampilan dan yang lainnya, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak ada bedanya berarti antara kita dengan mereka. Dan ini kita semua mungkin mengetahui dan menyaksikan bahwasanya di perayaan tahun baru banyak sekali kaum muslimin yang mereka salat, mereka beribadah kepada Allah, akan tetapi mereka mengikuti, bukan hanya sekedar mengikuti, bahkan di antara mereka ada yang sampai mengucapkan selamat di antara mereka. Dan ini dilarang di dalam Islam karena itu bukanlah perayaan kita, dan itu senantiasa dinasihati oleh para ulama kita agar kita senantiasa menjauhinya. Banyak di antara mereka yang rela bergadang untuk menunggu malam pergantian tahun. Di antara mereka ada yang menghabiskan uang-uang mereka untuk membeli hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan membahayakan. Bahkan di antara mereka ada yang rela menghabiskan waktu berjam-jam untuk hanya sekedar menyaksikan malam pergantian tahun, yang itu semua merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, kerusakan yang biasa terjadi di malam pergantian tahun adalah bercampur baurnya antara lelaki dan perempuan di satu tempat. Dan ini kita semua bisa menyaksikannya. Bahkan di tengah-tengah kita hal ini banyak terjadi. Misalnya mereka yang menyelenggarakan konser-konser musik yang dimana di atas panggungnya bercampur baur antara lelaki dan perempuan, joget-joget di antara mereka, na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita. Adapun yang berikutnya adalah merebaknya musik-musik dan nyanyian-nyanyian yang itu semua melalaikan, bahkan mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan musik, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bahwasanya la yastahillanna aqwamu min ummati al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Betul-betul kata Rasulullah, nanti di akhir zaman itu akan ada sekelompok umatku yang mereka itu menghalalkan zina, sutra, khamr dan alat-alat musik. Dan itu semua telah terjadi di zaman kita. Apabila kita menyampaikan kepada mereka bahwasanya musik itu haram, itu sudah pasti kita akan mendapatkan cacian, hinaan dari mereka. Padahal yang kita sampaikan adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih, yang dimana Allah dan Rasulnya telah mengharamkan musik. Bahkan ulama 4 madhab termasuk Al-Imam Asy-Syafi'i dengan tegas mengharamkan alat-alat musik. Dan ini menjadi hal yang wajib pada saat perayaan pergantian tahun. Kita semua mudah apabila mau mencari live musik, panggung-panggung musik, baik itu musik-musik rock, pop, apalagi dangdut, naudzubillah. Kita mudah menemukannya. Lalu kerusakan yang berikutnya yang ada di perayaan tahun baru adalah banyaknya di antara manusia, terkhususnya kaum muslimin, yang mereka menghabiskan harta-harta mereka untuk sesuatu yang sia-sia. Kita semua harus mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita harta, dan setiap harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Kita akan ditanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang akan ditanya adalah dari mana kita mendapatkan harta tersebut. Apakah kita mencari harta tersebut dengan cara yang halal, dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita mencari harta tersebut dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu perkara yang kedua
dari harta kita yang akan ditanya adalah kemana harta tersebut digunakan. Ini yang paling banyak kita dilalaikan olehnya. Apalagi pada saat pergantian tahun, banyak manusia yang mereka mengeluarkan uang puluhan juta, bahkan ratusan juta untuk menggelar acara-acara yang di dalamnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berupa live musik, joget-joget dan lain sebagainya macamnya, petasan, yang itu semua menghabiskan uang kita. Dan ketahuilah, itu semua akan ditanya oleh Allah. Harta kita akan ditanya. Kalau kita menggunakannya untuk sesuatu yang sia-sia, apalagi dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka celakalah kita. Maka ana menasihati diri ana dan buat kita semuanya, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sekali-kali kita menyerupai orang-orang kafir, baik itu mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka berupa perayaan-perayaan mereka, ataupun mengikuti penampilan dan gaya-gaya mereka. Adapun di antara mereka ada yang mengikuti perayaan-perayaan tersebut dengan mengatasnamakan toleransi, maka mereka telah terperosok jauh. Toleransi adalah kita membiarkan mereka menjalankan ibadah sesuai kepercayaan mereka tanpa kita mengganggu mereka sedikit pun. Itu toleransi. Bukan berarti kita mengikuti perayaan-perayaan mereka ataupun mengucapkan selamat atas perayaan mereka. Itu artinya kalau kita melakukan hal yang demikian, berarti kita ridho dengan kekufuran mereka, berarti kita ridho dengan kepercayaan mereka, dengan kekufuran mereka. Na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, keluarga-keluarga kita, dan semoga bagi di antara mereka yang belum tahu bisa mengetahuinya. Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa ana sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.